pertama kita akan membahas mengenai permasalahan teoritis. Antara lain, yang pertama ada permasalahan akibat perbedaan ilmu-ilmu pendukung yang digunakan dan juga akibat perbedaan konsep dalam ilmu-ilmu pendukung tersebut. Sebagian pemikir pendidikan hanya memasukkan filsafat, psikologi, dan sosiologi dalam menyusun konsep dan merancang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pemikir lain menggunakan juga acuan yang lain, misalnya politik, ekonomi, iptek, dan sebagainya. Dalam menggunakan ilmu-ilmu di luar pendidikan itu sendiri, terdapat banyak pola yang dipakai berdasarkan berbagai sudut pandang yang ada dalam ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua, dalam menggunakan filsafat untuk acuan telaah filsafat misalnya, para pemikir pendidikan bertolak dari aliran yang berbeda-beda dalam memberikan pandangan terhadap komponen-komponen pendidikan. Terhadap peserta didik misalnya, ada yang menggunakan pandangan bahwa manusia itu tidak perlu dididik karena semuanya sudah ditentukan oleh bakatnya berdasarkan aliran nativisme. Ada juga yang menggunakan pandangan bahwa manusia itu harus dididik berdasarkan aliran empirisme, dan ada juga yang memandang manusia ditentukan oleh bakat dan lingkungannya. Sudut pandang yang berbeda-beda ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan pembuatan rancangan dan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat dalam psikologi punya pengaruh yang sama seperti pengaruh perbedaan filsafat. Keputusan kebijakan tentang tujuan pendidikan, materi, metode, evaluasi, dan sebagainya akan berbeda kalau pemikiran pendidikan menggunakan dasar psikologi yang behavioristik atau menggunakan dasar pandangan kognitif. Pandangan psikologi yang behavioristik lebih menekankan sasaran pendidikan, ada pembentukan tingkah laku objektif, dan menggunakan metode yang mekanis. Sedangkan pandangan yang kognitif menekankan pada pendidikan kemampuan jiwa yang tidak nampak dan lebih menekankan pada pemahaman. Perbedaan sudut pandang di bidang psikologi ini juga merupakan penyebab munculnya permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Menurut Umar Tirta Raharja, ada 5 jenis kesalahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu kesalahan teknis, kesalahan sistematis, kesalahan teoritis, penerapan yang salah, dan kesalahan filosofis. Kesalahan teknis, misalnya pandangan yang mengatakan bahwa disiplin hanya dapat dididik melalui kekerasan. Kesalahan sistematis, misalnya pandangan bahwa tempat belajar yang paling tepat adalah sekolah. Kesalahan teoritis, misalnya mengajar adalah memberikan ilmu. Penerapan yang salah, misalnya pandangan bahwa semakin banyak ilmu, semakin membuat orang bahagia. Kesalahan filosofis, misalnya pandangan bahwa kesuksesan seseorang tergantung pada aspek keterampilan yang diperoleh, atau mengabaikan aspek moral. Tirta Raharja mengklasifikasikan masalah-masalah pendidikan menjadi 3 kelompok, yaitu masalah operasional, masalah struktural, dan masalah fundamental. Masalah operasional, masalah yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Misalnya, kesalahan memilih metode mengajar, memilih dan menggunakan media. Masalah struktural, atau mungkin dapat disebut masalah manajemen. Misalnya masalah sistem pendidikan yang digunakan, seperti koordinasi, kebijakan, dan sebagainya. Masalah fundamental, misalnya yang mendasar seperti masalah teoritis, filosofis, dan sebagainya. Permasalahan praktis. Masalah praktis pendidikan timbul akibat adanya kondisi dan tuntutan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan ada 6. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Terdapat korelasi antara perkembangan pendidikan dengan perkembangan iptek. Singkatnya, hampir setiap inovasi mengundang dampak masalah dalam pendidikan. Demikian juga di bidang seni dan iptek. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan penyediaan layanan pendidikan berupa sarana prasarana pendidikan, beserta komponennya juga bertambah. Hal ini menjadikan berkembangnya masalah pendidikan. Yang ketiga, peningkatan aspirasi masyarakat. Banyak pakar sepakat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai
teknologi yang tepat, hidup sehat yang lebih layak, harus ada pekerjaan yang menopang, dan pendidikan merupakan alternatif untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan tepat tersebut. Yang keempat adalah problem dana. Kekurangan dana merupakan problem klasik yang dialami semua negara dalam pelaksanaan pendidikan. Keadaan semakin parah apabila mengambil kebijakan yang tidak atau kurang menempatkan posisi pendidikan bukan sebagai prioritas. Yang kelima yaitu belum adanya sistem manajemen yang mantap. Kemajuan zaman menuntut adanya manajemen yang handal karena kenyataannya membuktikan bahwa faktor manajemen dapat merupakan faktor penyebab kurang optimalnya keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Yang keenam, munculnya konsep-konsep baru. Pendidikan tidak boleh kedap lingkungan dan kedap perkembangan konsep-konsep baru yang terjadi di lingkungan saat ini. Ada beberapa permasalahan praktis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan. Belum meratanya pendidikan bagi warga negara merupakan masalah yang belum terselesaikan. Pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat mengangkat kualitas hidup warga negara yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan mungkin baru dapat mengangkat mereka yang kemampuannya unggul saja. Yang kedua ada masalah rendahnya mutu pendidikan. Masalah mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang memprihatinkan. Contohnya saja pada hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan oleh IEA menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Selanjutnya dari UNDP menunjukkan rendahnya kualitas SDM Indonesia, yakni berada pada peringkat 109 dari 174 negara yang diukur, setingkat di bawah Vietnam. Yang ketiga ada masalah efisiensi. Efisiensi berarti dengan menggunakan tenaga, biaya yang serendah-rendahnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jadi sistem pendidikan dikatakan efisien apabila dengan menggunakan segala sesuatu yang serba terbatas namun dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tapi pendidikan di Indonesia masih kurang efisien. Hal ini nampak pada banyaknya murid yang drop out dan banyaknya anak yang belum memperoleh pendidikan. Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru agar mendapatkan arah pendidikan yang efisien. Yang keempat ada masalah relevansi. Masalah relevansi adalah masalah kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja, kesesuaian antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional, serta antara kepentingan perseorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui pendidikan, hendaknya dapat dihasilkan generasi yang terampil, cerdas, berpengaruh luas, sehingga dapat berperan menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Dan yang terakhir ada masalah lemahnya manajemen pendidikan. Manajemen yang terpusat pada masa dulu itu banyak kendala, misalnya kebijakan pusat yang tidak sejalan atau sesuai dengan kondisi di daerah, pemberian sarana yang tidak diperlukan. Implementasi otonomi pendidikan di tingkat sekolah di Indonesia meningkatkan manajemen dilakukan melalui MBS. Hal ini dimaksudkan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil kebijakan yang ada sesuai dengan sekolah. Contoh masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan ini menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah ini timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Kedua, masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf yang seperti diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan pekerjaan, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumsi tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria misalnya hasil EBTA dan lain-lain, hal ini dipandang sebagai gambaran tentang hasil pendidikan. Padahal hasil belajar yang bermutu itu karena dicapai melalui proses belajar yang bermutu juga. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu.
Lalu masalah pendidikan yang lainnya yaitu masalah efisiensi pendidikan, di mana masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Lalu yang kedua yaitu beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting, yaitu yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Dan yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia digunakan. Masalah pendidikan yang lainnya yaitu masalah relevansi pendidikan, di mana masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Contoh analisis masalah relevansi pendidikan. Apakah pengeluaran SMK dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang menjadi tujuan pendidikan nasional, di mana SMK sendiri dinilai tepat sebagai wadah kreatif pelajar yang ingin berwirausaha atau siap kerja karena sesuai dengan jurusan dan keinginannya. Survei membuktikan lulusan SMK banyak terserap pada berbagai perusahaan, baik yang di bidang teknik maupun retail, serta tidak sedikit pula jurusan lulusan SMK itu mampu berwirausaha sendiri. Usaha mengatasi permasalahan pendidikan. Pertama, usaha mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Usaha yang dilakukan, pertama, pembangunan sekolah secara merata. Jadi, tidak hanya pembangunan di daerah perkotaan saja, tetapi juga di daerah terpencil. Yang kedua, memberikan infrastruktur akses menuju ke sekolah, karena banyak di daerah-daerah terpencil yang sulit aksesnya untuk menuju ke sekolah. Dan yang ketiga, dengan membangun keinginan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan, di mana usaha untuk mengatasinya dengan cara 1. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial. Yang ketiga yaitu pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang ketiga, usaha mengatasi masalah efisiensi pendidikan. Usaha yang dilakukan, pertama, tenaga kerja pendidik difungsikan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana digunakan dengan benar dengan tidak merusaknya. Dan yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan, di mana usaha untuk mengatasinya dengan cara 1. Dengan menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu dengan menciptakan hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan ini dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.